Sahabat Hikmah, kemiskinan seringkali jadi alasan seorang anak dibuli atau diolok-olok teman-temannya. Karena alasan itu, seorang warga Kampung Genteng, Desa Batu Nunggal, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, bernama Eka Komara, bertekad mengubah nasibnya. Ia yang awalnya bekerja sebagai kuli atau buruh bangunan, banting setir berwirausaha. Merintis pembuatan kerajinan miniatur tentara dan polisi sejak tahun 2009 lalu. Alhamdulillah, kerja kerasnya kemudian membuahkan hasil. Penghasilan Eka meningkat drastis, jauh jika dibandingkan saat ia membanting tulang menjadi kuli bangunan. Iya, sempat ya kesulitan. Apalagi namanya juga merintis gitu. Ya lama-kelamaan ya bikin sedikit, tambah lagi sedikit gitulah. Gimana kemampuan buat beli bahannya saja. Sesuai pesanan. Ya kadang pinjam gitu, pinjam ke siapa, ke saudara, teman, kalau ada yang mau minjemin gitu. Ya kalau dapat pinjaman baru bisa bikin, nanti bayar lagi gitu. Ini kalau bisa jangan sampai belepotan kayak gini ya. Oh iya. Ya, agak rapi lah kayak ini nih. Nanti gak lalu itu, soalnya bersihnya nanti. Ya maaf bos ya. Iya. Tak punya banyak keahlian, Eka menggantungkan hidupnya dengan bekerja serabutan sebagai kuli dengan upah 100 sampai 150 ribu rupiah per minggunya. Sementara pekerjaan proyek tidak selalu ada. Ditambah lagi upahnya seringkali telat dibayarkan. Untuk menghidupi keluarganya, Eka Komara tentu saja kewalahan. Eka lebih banyak menganggur daripada bekerja. Eka lalu terfikir untuk berusaha sendiri. Pembuatan miniatur lalu jadi pilihan. Bermodal uang pinjaman dan sedikit tabungan, Eka mengejar mimpinya. Bukan perkara mudah karena Eka berkali-kali gagal, namun Eka pantang menyerah demi kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Ya namanya juga merintis kan, kita kan belum tahu persis gimana prosesnya lah, pasnya prosesnya gimana, takaran ininya kan. Namanya juga awal-awal lah gitu kan, pasti ada gagalnya gitu. Yang ke satu kadang adonnya kurang aduk gitu. Jadi kering separuh-separuh, jadi nggak kering semua. Terus kadang kurang bahan, jadi kosong separuh gitu barangnya. Sukses menemukan formula dan teknik yang tepat dalam pembuatan miniatur bukan berarti jalan terbuka lebar. Eka masih harus memasarkannya agar laku terjual. Dengan tekad sekuat baja, Eka membawa miniaturnya berkeliling menjemput pembeli. Ia masuk dari satu toko ke toko lain, menawarkan hasil karyanya itu. Penolakan demi penolakan adalah hal yang biasa bagi Eka. Nggak masuk lah, saya jualan boneka semua. Sampai akhirnya ada toko yang bersedia menerima produk kerajinan miniaturnya. Mau naruh barang bang? Oh iya taruh aja. Itu pun sekedar menitipkan saja dan baru akan dibayar setelah miniaturnya laku terjual. Ini sama yang kemarin, store yang kemarin. Oh iya. Masih ya kak ya? Ya suka dukanya, kadang bawa barang ke sana ke sini belum ada yang beli juga gitu. Gimana mau pulang gitu. Meski produk miniaturnya mulai mengisi display beberapa toko, namun sistem pembayaran di belakang membuat Eka kesulitan mendapatkan modal untuk membeli bahan-bahan kerajinan. Untungnya, sang istri Lia Herlina selalu mendukungnya. Assalamualaikum Pak, mau ngambil pesanan yang patung 10, helm 10, tapi bayarnya nanti kalau udah laku ya Pak? Oh iya boleh nggak apa-apa. Ya. Kita siapin dulu ya barangnya ya. Iya Pak. Dari penghasilannya bekerja sebagai buruh di pabrik garmen, Lia menyisihkan sebagian gajinya untuk modal membeli bahan membuat miniatur. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya barang-barang. Kalau itu pun kalau kebetulan saya juga lagi ada, kan masih kerja. Kalau lagi udah gajian mungkin bisa nambahin juga. Kalau itu sih gimana ya, kita bareng-bareng aja memikirkan gimana cari modal, cari pinjaman juga kalau ada gitu. Kalau enggak ya
nunggu ada pencairan sedikit-sedikit, produksi sedikit-sedikit, cairin sedikit, baru bisa produksi lagi gitu aja. Seiring berjalannya waktu, usaha kerajinan miniatur yang dirintis Eka mulai dikenal di pasaran. Selain karena kualitasnya yang sangat baik, harganya pun masih terjangkau. Sayangnya, kendala modal masih jadi problem utama bagi Eka. Apalagi jika pembayaran miniatur pesanan molor hingga waktu yang cukup lama. Jika sudah begitu, jangankan untuk membeli bahan, untuk makan sehari-hari saja, Eka kesulitan. Dan ini tolong pasang logo-logonya yang rapi ya, mau dikirim sekarang lewat ojol. Ya, siap bos. Berbekal ketekunan dan kesabaran, Eka mulai bisa menabung dan memperbesar modalnya. Usahanya terus meningkat hingga bisa mempekerjakan beberapa orang karyawan. Miniatur unik buatan Eka ternyata diminati pelanggan. Ketika ekonomi mulai membaik, Eka mengalami musibah. Istrinya, Lia, terjatuh dan sarafnya terjepit. Dampaknya Lia merasakan kesakitan dan sulit berjalan. Sejak 2 tahun terakhir, kondisi Lia tambah memburuk. Kedua kakinya sama sekali tidak bisa untuk berdiri, apalagi berjalan. Titik terberat dalam hidup Eka dan Lia harus mereka jalani bersama dalam kepasrahan. Oh, itu sakitnya udah lama, itu hampir berapa tahun. Pertamanya jatuh. Langsung ya sedikit-sedikit. Pertamanya jatuh nggak langsung, nggak bisa jalan masih bisa jalan sedikit lah gitu. Pegang tembok sampai sekarang yang nggak bisa jalan gitu. Kalau diagnosa dokter sih saraf kejepit. Cuma dulu nggak sampai gini masih bisa jalan. Masih bisa jalan kayak biasa lah, bisa beraktivitas, bantu suami juga, masih bisa beli bahan kemana-mana, ikut aktivitas suami. Cuma sekitar berapa tahun kemudian, si kaki itu waktu jalan jadi berat, sebelah. Cuma masih bisa jalan, setahun berikutnya udah berobat kemana-mana, masih berobat itu nggak ada perubahan. Terus aja makin lama kok berobat, bukannya makin sembuh, malah makin parah. Sampai sekarang mungkin udah nggak bisa berdiri, stuck gini. Adila lah, ternyata kekayaan kieu, COVID gitunya. Wayahna we, ayeuna mah paling merek bensin unggul. Ya mana tuh bos, bios lah, bios. Di tengah derita sakit yang dialami Lia, pandemi COVID-19 menghantam dunia. Sontak hampir seluruh aktivitas bisnis lumpuh seketika kala itu. Banyak toko tutup lantaran tak ada pembeli. Eka pun kebingungan mencari tempat pemasaran miniaturnya. Usaha kerajinan miniatur yang dirintis dari nol terancam kebangkrutan. Tak mampu membayar karyawan, Eka lalu memberhentikannya satu persatu. Sempat rugi. Ya nggak ada penghasilan lah gitu. Kadang seminggu cuma sehari, kadang enggak gitu kan, 2 minggu. Ada barang yang dipulangin, kadang kan nggak kejual barangnya lama katanya. Selama manusia hidup, berbagai ujian yang menguji kesabaran pastinya akan datang. Sebagai seorang muslim yang beriman, pastinya pantang menyerah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat, kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Demi bertahan hidup, agar usaha kerajinan miniaturnya bisa terus berjalan, Eka mencari solusi soal pemasaran.
Pembatasan aktivitas manusia saat pandemi memunculkan ide menjual miniatur secara daring, memanfaatkan jejaring media sosial. Penjualan pun mulai meningkat. Media sosial ternyata efektif menjaring pembeli tak hanya dari Sukabumi, bahkan dari luar daerah. Usaha kerajinan miniatur Eka kembali berdenyut. Tak hanya melalui jejaring internet, peminat yang datang ke rumah produksi milik Eka juga semakin banyak. Apalagi Eka juga melayani permintaan custom. Ya kalau mulai bangkit lagi, merintis lagi, bikin barang yang baru-baru gitu kan. Bisa model-model baru, buat inilah, buat yang baru lagi, omsetnya gitu. Mengucapkan alhamdulillah sama Gusti Allah sampai sekarang masih bisa produksi juga, masih bisa sampai saat ini masih bisa berjalan, nggak sampai jatuh, ibaratnya jatuh terpuruk, stuck, nggak bisa produksi lagi. Ya. Dalam berbisnis online, kendala pengiriman menjadi masalah yang cukup rumit bagi Eka. Pasalnya, miniatur yang ia buat rentan pecah di perjalanan. Alhasil, banyak pembeli yang melayangkan protes, minta pesanannya diganti dengan yang baru. Mas, ini gimana sih kepala sama badannya tuh bisa kayak gini? Saya nggak mau ya. Ini saya minta ganti. Maaf ya Bu ya. Jadi gini aja, saya ganti tapi udah barang yang ada. Ya udah, lain kali yang harus diteliti lagi, Mas. Eka sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik agar pembeli miniaturnya tidak kecewa. Biasanya cacatnya dari cat. Kadang fibernya ada yang cacat dikit gitu, patah dikit, patah kadang gitu dari pengirimannya gitu ya. Ya pengiriman juga ada gitu, kadang di sini bagus nyampe sana gitu kan, namanya juga pengiriman di jalan lah gitu, ada yang patah diganti gitu, sampai ada yang datang ke rumah ini patah katanya gini, ada yang telepon, lihat telepon ini patah ya diganti sesuai ini aja. Bahan utama pembuatan miniatur yang berupa resin diperoleh Eka dari toko-toko material. Resin kemudian dibuat adonan, lalu dimasukkan cetakan sesuai bentuk miniatur patung yang diinginkan. Dilanjutkan dengan mencetak dudukan miniaturnya. Cetakan yang telah jadi kemudian dirapikan menggunakan pisau, lalu dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya dicat warna dasar dengan cat khusus. Jika sudah dicat, tinggal dipernis dan dipasang logo sesuai pesanan. Selain bentuk-bentuk patung mini, Eka juga memproduksi miniatur helm yang rata-rata dipesan sebagai cindera mata dengan menggunakan kotak akrilik. Iya, sendiri. Bikin bentuknya juga itu dari pemikiran sendiri gitu. Yang ada di pikiran gini, oh kayaknya bagus, laku buat dijual gitu. Kang Ade. Sehat. Gimana pesanan udah selesai? Selesai, alhamdulillah ini lagi di packing nih. Sejak aktif memasarkan produknya di sosmed, produk miniatur Eka jadi kian luas menjangkau calon konsumen. Beberapa pemesan bahkan ada yang sengaja datang langsung ke rumah produksi untuk melihat langsung produk-produk miniatur sekaligus bisa menegosiasikan harga. Saya sering beli yang bentuk patung polisi sama helm. Puas dengan produknya, kualitasnya bagus, harganya murah, terjangkau, dan rapi. Apalagi kalau kedatang tempat produksinya lebih murah. Kondisi kesehatan Lia sekarang menjadi fokus Eka. Apalagi sekarang mereka baru saja memiliki buah hati yang masih kecil. Selain rutin berobat, Eka dan Lia juga tak putus-putusnya berdoa, berharap kesembuhan untuk kakinya yang lumpuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-57, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."
ketika menjadi buruh bangunan dengan penghasilan yang sangat bawah, Pak Eka justru memutar otaknya bagaimana dia memiliki penghasilan yang lebih besar lagi agar kehidupannya tetap tercukupi. Sesungguhnya makhluk hidup ini semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak langsung memberikan kita sesuatu secara instan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin ada usaha, ada kesungguhan, ada ilmu pengetahuan. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Manusia dengan kesulitan itu menjadi belajar lalu naik kelas pada kehidupan yang lebih baik lagi. Inilah kreativitas. Inilah bagaimana meningkatkan taraf hidup dan membuat kemanfaatan bagi orang lain menjadi lebih besar lagi.